Baik, selamat pagi semua. Perkuliahan yang sekarang kita mulai, jadi tolong kamera dinyalakan. Masih saya tunggu untuk yang lain menyalakan kamera. Silakan. Helena, Taniko, Daniel, Rafael, Kara, Claris, Dari, Stefanus, Winky, silakan dinyalakan kameranya. Oke, sudah kita mulai ya. Baik, untuk yang pertama, seperti biasa kita akan mulai dengan presentasi dari masing-masing kelompok. Ya, silakan disajikan hasil kerjanya. Jangan lama-lama, maksimal tiap kelompok 10 menit itu maksimal. Ya, kalau bisa 5 menit lebih baik lagi. Ya, jadi yang pertama ini sudah saya undi gitu ya. Pertama itu adalah kelompok 5, Helena Widya, Clarista Ervanda, dan Hendrikus Nugroho. Silakan. Oke, silakan kelompok 5. Pak, saya izin share screen. Silakan. Baik Pak, sebelumnya yang kami tampilkan yang di share screen ini sebagai dasar yang kami buat untuk membuat diagram di MySQL kami. Sebentar Pak, untuk MySQL-nya sedang untuk kami buka lagi loading. Oke, ya.
Kelompok yang lain dipersiapkan ya, jadi tidak terlalu lama menunggu. Oke, penjelasannya gimana ini? Ini hasil diskusi kemarin, Pak, dan setelah kami coba, ini yang kami buat yang menggunakan tabel itu. Cuman kami masih bingung untuk yang garis untuk menghubungkan itu penggunaannya itu seperti apa, kami masih kurang paham di bagian itunya, Pak. Oke. Jadi begini, sekarang dilihat misalnya supplier dengan produk ya. Bisa nggak satu supplier itu mensuplai atau menjual lebih dari satu produk di kasus kalian? Bisa, Pak. Bisa. Oke, berarti supplier dengan produk itu one to many. Minimal ya. Oke, sekarang bisa nggak satu produk itu berasal lebih dari satu supplier? Kalau kemungkinan sih bisa, Pak, kalau dari banyak toko gitu, satu produk mungkin ada di toko. Oke, berarti nanti relasi supplier dan produk adalah many to many, yang bawah ini, NM ini loh. Ini kan kalian masih one to one semua ini. Ya, Iya, supplier ke produk one to one, dari produk ke supplier one to one. Jadi kalau mau bisa semua ya many to many. Nah, oke, gampang loh. Ya, tapi memang ini ya oke. Ini nanti saya jelaskan nanti ya. Tapi biasanya kalau many to many itu memang dan dipecah. Nggak apa-apa, nanti saya jelaskan itu. Oke. Yang lainnya juga demikian. Faktur dengan produk. Satu produk bisa nggak dijual lebih dari satu faktur? Bisa kan? bisa. Satu faktur bisa berisi lebih dari satu produk nggak? Bisa, Pak. Bisa. Nah, sama kasusnya dengan produk dan supplier. Coba sekalian tuh diganti aja. Gitu ya. Nah, sekarang customer dengan faktur. Satu faktur itu bisa nggak untuk lebih dari satu customer? Enggak, Pak. Hanya bisa Tidak bisa satu. kan? Hanya bisa satu. Berarti satu faktur itu hanya untuk satu customer. Nah, kalau satu customer bisa nggak memesan lebih dari satu dengan banyak faktur? Bisa. Nah, ya udah, itu sudah betul. Nah, seperti itu. Tapi ini jangan yang titik-titik ya. Itu wiggle. Yang garisnya tegas. Ini loh, yang ini. Yang ini. Garis tegas itu. Nah, sudah betul. Itu. Satu. Kebalik ini. Satu faktur ini untuk banyak konsumen kalau seperti ini. Yang bantuannya di sebelah sini. Nah, seperti itu. Ya, itu sudah betul. Itu relasinya ya. Oke, baik. Oke, bagus. Kelompok 5 ya. Sudah bisa langsung praktek juga gitu kan. Oke, berikutnya kelompok 1. Mbak Esa Hastoko, Wingky Fernandes, Heri Juan Jaya. Hati-hati kalau share screen ya, itu percakapan pribadi bisa muncul. Oke, baik. Ini pengiriman pemesanan terbagang pembeli. Ini kok relasinya seperti ini, ceritanya gimana nih? Pemesanan dengan order. Order dengan pemesanan itu bedanya apa toh? Di sini itu
Halo Pak. Oke. Nah, jadi Pak kami bedakan tuh Pak karena pada minggu lalu kan Bapak sempat memberi saran untuk menambahkan termin pada pembayaran kredit. Sedangkan entitas kami itu barang dagang. Jadi kami menambahkan entitas order barang Pak. Jadi order barang itu tidak sampai harga Pak, cuma sampai kuantitas. Sebetulnya itu tidak perlu menambahkan entitas baru, karena ini kalau seperti ini menjadi membingungkan. Order itu ya pesanan ya order, gitu loh. Cukup nanti pada pembayarannya itu tinggal kredit atau tunai. Kalau kredit nanti ada terminnya, gitu aja. Tidak perlu dibuat ruwet, gitu loh. Ya kan? Karena toh kemungkinan pembayarannya hanya dua tuh, tunai atau kredit. Kalau tunai ya sudah stop, kalau kredit berarti nanti ada termin kreditnya, ada batas kreditnya dan sebagainya. Itu ya. Menangkap maksud saya? Ya Pak. Menangkap Pak. Jadi itu nanti dimodifikasi lagi ya, itu dipikirkan Baik, lagi. Oke, baik, kelompok 1 sudah ya. Berikutnya kelompok 3, Stefanus Wisna, Rafael Bernardino, dan Clara Clarissa. Izin share screen ya Pak. Silakan. Oke, Pak, sudah terlihat Pak? Order. Ya, nah ini oke, order. Selamat pagi. Jadi ini apa? ER model milik kelompok 3. Jadi yang pertama yang jadi primary key-nya itu pembeli. Pembeli ini dengan atribut nama pembeli, data tipenya itu variabel karakter, alamat variabel karakter, nomor telepon integer dengan limit 12 karakter. Lalu untuk order ini ada Sebentar. primary-nya. Nomor telepon kenapa integer? Ini belum saya jelaskan ya, tapi saya pengen tahu kenapa nomor telepon itu integer. Oh, karena berisikan angka, Pak. Oke, nah baik. Ya saya belum cerita tentang tipe data ya, karena nanti ada pembahasan tersebut. Tapi hanya karena itu angka, bukan berarti lalu tipe datanya juga harus angka atau integer atau apapun lah, floating juga bisa. Yang berupa integer itu adalah data yang nantinya bisa dikenai operasi matematika. Penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Ya. Nah, apakah, dan itu sama dengan ID sebetulnya. Ya. Apakah nomor telepon itu nanti akan dikenai operasi matematika? Tidak, Pak. Tidak, berarti kalau pakai integer kurang tepat. Ya. Demikian juga dengan ID. Saya tahu ID-nya mungkin nomor ya, tapi apakah nanti nomor itu akan dikenai operasi matematika? Tidak. Ya, kan? Jadi integer juga kurang tepat. Aduh. Nah, tapi kalau seperti misalnya di order itu ya ada kuantitas. Nah, itu cocok dengan integer. Kenapa? Nanti akan ditambah atau dikurangi. Harga satuan integer pasti harus gitu ya. Diskon itu double itu maksudnya apa? Double itu desimal, Pak. Oh, desimal. Baik. Ya, oke lah. Oke. Baik. Saya kira sih baik ini ya. Sudah relasinya betul order bisa. Order ini maksudnya berarti kan pesanan ya, surat pesanan gitu Iya, lah ya. pemesanan barang. Oke, ya, oke. Pengiriman. Berarti ini satu pengiriman bisa untuk lebih dari satu order, betul ya? Ya. Oke, ya, baik. Terima kasih. Kelompok 3, bagus. Berikutnya kelompok 2, Farel, Irene, dan Arsileus. Sony, silakan. Silakan.
Nah, oke, perusahaan ini maksudnya konsumen berarti ya? Iya Pak, ini yang melakukan order gitu. Oke, Lalu mungkin lebih masuk. baik diberi jangan perusahaan gitu ya, mungkin diberi nama pelanggan atau konsumen gitu, supaya tidak menimbulkan salah tafsir gitu ya. Order oke. Order has faktur ya, betul ada faktur. Ntar ini Anda itu adalah kelompok 2. Ingatkan lagi ini kemarin jualan apa? Kertas Pak kemarin. Kertas ya? Kertas Oke. HPS, kertas. Pokoknya HPS Pak jenisnya A4, F4 sama apa gitu. Oke ya. Barangnya diambil atau dikirim? Dikirim Pak. Nah, oke. Gini ya, kalau ingat pelajaran di siap, barang itu hanya boleh ditagih ya, faktur baru boleh keluar kalau barangnya dipesan dan sudah dikirim. Nah, ini kan apakah ada statusnya itu dikirim atau belum? Belum tercatat. Oke, nanti perlu dipertimbangkan itu ya, bagaimana caranya untuk menambahkan informasi itu. Ya. Baik, Pak. Oke, baik. Ya, oke ya. Ini mesti many to many atau order. Satu order itu bisa lebih dari satu faktur ya berarti. Kalau seperti ini. Ini kami juga sebenarnya masih bingung dengan cara membaca dari line ini Pak, many to one to many-nya itu. Oke, jadi ini kan ini kalian buat sendiri atau muncul dari seperti tadi kelompok berapa? 5? Ini kemarin kami diskusi terus buat gini Pak. Oke, jadi gini, antara faktur dengan order, satu order itu bisa dikirim lebih dari satu kali enggak? Itu pertanyaannya sekarang. Kalau fakturnya hanya satu kali Pak berarti? Enggak dong, ya maksudnya gini, misalnya saya pesan 1000, dikirim 3 kali, 300, 300, 400, berarti fakturnya ada berapa? Ada 3 Pak. Nah, ada 3, berarti satu order bisa lebih dari satu faktur, gitu kan? Tapi satu faktur untuk bisa lebih dari satu order enggak? Enggak bisa kan? Nah, berarti harusnya nggak perlu ada order has faktur ini, cukup order dan faktur. Dengan ordernya itu satu, fakturnya many. Gitu. Oh, kalau yang order has faktur ini pas kami menghubungkan ini, tahu-tahu ini muncul juga. Nah, soalnya kalian menghubungkan dengan many to many mesti. Berarti harusnya ini line One to many. Yang ini dihapus saja, lalu pakai yang ini. Yang apa? Yang 1.n itu. Ini Pak. Betul, pakai itu. Jadi itu dihapus saja yang kita. Baik Pak. Oke, ya baik ya, kelompok 2. Ya, terakhir kelompok 4. Daniel Estevan, Rafael dan Staniko, silakan. Sebentar Pak. Ya. Supplier, faktur penjualan, konsumen. Ini kok supplier langsung ke faktur penjualan ini gimana nih? Maksudnya gimana? Ada yang mau menjelaskan? Daniel, Rafael, atau Staniko? Jadi menurut kami itu dari hasil presentasi yang kemarin kan mengenai faktur penjualan Pak. Nah kami belum mengerti kalau
penjualan itu ada order terlebih dahulu gitu. Nah, ordernya mana? Ya. Jadi gini loh, supplier itu kan menjual kepada kita. Kalau faktur penjualan itu kita menjual pada konsumen. Nangkap ya? Iya, Pak. Jadi supplier nggak bisa langsung ke faktur penjualan. Supplier itu harus ke persediaan dulu. Persediaan baru nanti ke order ke faktur gitu loh. Nangkap? Oke, jadi faktur ada order dulu ya, Pak? Nah iyalah, tadi kan semua juga sudah saya berikan contoh kan. Harus ada order dulu, baru barang dikirim, baru setelah itu muncul faktur. Kan di SIA begitu, ya enggak? Ya, baik Pak. Sudah, nanti diperbaiki lagi. Ya. Baik, terima kasih semua sudah presentasi. Ya. Nah, jangan khawatir, memang kalau di dalam prakteknya, ya proses untuk menyusun data model seperti ini itu memang tidak bisa sekali jadi. Ya, jadi dibuat, konsultasikan ke para pemangku kepentingan, lalu kemudian nanti ada masukan, ada revisi, ada keberatan, gitu ya, ada perbaikan, itu diakomodasi. Dan setelah itu kedua dihasilkan, dipresentasikan, begitu seterusnya sampai dicapai kesepakatan. Ya, ini. Oke, jadi itu bukan sesuatu. Nah, saya sekarang akan bicara sebentar mengenai many to many. Ya. Kardinalitas relasi itu memang bisa one to one, ya kan, satu-satu, bisa one to many, bisa zero to one, bisa zero to many, gitu ya, dan bisa many to many. Contoh many to many itu apa sih? Mahasiswa dengan mata kuliah. Satu mata kuliah itu bisa diikuti oleh lebih dari satu mahasiswa. Bahkan minimal satu. Untuk mata kuliah tertentu itu minimal satu. Contohnya kelas saya seminar itu isinya hanya satu orang sekarang. Tapi kalau untuk kelas reguler itu minimal 25. Jadi kalau 20 gitu aja udah nggak bisa terus ya, karena hitung-hitungannya PEP Fakultas Ekonomi itu untuk kelas ya 25. Hanya untuk mata kuliah khusus itu boleh tidak PEP. Ya. P umumnya dong. Oke, jadi itu satu mahasiswa bisa ikut lebih dari satu mata kuliah. Satu mata kuliah bisa diikuti lebih dari satu mahasiswa. Tetapi dalam prakteknya ini sangat sulit untuk melakukan many to many ini. Sehingga biasanya kemudian itu dipecah menjadi dua. Ya. Entitasnya tadinya hanya dua menjadi ada tiga, di mana yang ketiga itu adalah associative entity namanya, itu yang ada di tengah. Nah, dari associative entity itu kemudian menjadi tadi dari entitas satu ke asosiatif itu one to many, dari entitas dua ke asosiatif itu juga one to many. Jadi many to many itu dipecah menjadi dua relasi plus satu, di mana tiap relasi itu one to many dan ada satu associative entity. Itu. Dan itu tadi sudah terlihat ya, kalian sudah sangat dibantu oleh MySQL Workbench, begitu many to many langsung dipecah oleh mereka. Nah, itu. Jadi ceritanya seperti itu. Ya, karena mengimplementasi many to many itu secara teknis sulit sekali. Ya, maka lebih baik ada associative entity, sehingga ada dua one to many. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Oke, tidak ada ya, tidak apa-apa. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai logical database design dan relational modeling. Mari kita sudah bicara IR. IR itu adalah diagramnya, ya, meskipun juga konsep data modeling sudah sebagian dibahas, tetapi kita sekarang akan bicara mengenai logical dan data modeling. Nah, kalau logical itu kita bicara mengenai konten sebetulnya, isi atau hakikatnya. Jadi relasi kita bicara relasi, tabel kita bicara entitas tabel gitu ya.
Tapi kita tidak bicara implementasi fisik. Nah, ini dulu mungkin di SIA, SIM, atau analisis perencanaan sistem sudah disinggung. Dan sebagian besar dari kita, Anda gitu ya, itu belajarnya adalah pada sisi logical. Kita tidak bicara mengenai implementasi. Tapi nanti, setelah ini kita akan bicara mengenai physical database design, kita harus bicara implementasinya. Misalnya kita nanti akan bicara, kita buat entitas konsumen. Tadi sudah ada yang menunjukkan, harus pakai tipe datanya ini, tipe datanya ini. Ya. Nah, tipe data itu adalah implementasi fisik. Ya, jadi physical design, itu bukan logical design. Dalam logical design kita nggak bicara mengenai tipe data. Lalu kita juga harus bicara mengenai kapasitas. Konsumen, misalnya entitas konsumen. Nanti akan ada berapa konsumen di situ. Konsumennya 1000 dengan konsumennya 100 juta, database-nya akan berbeda secara fisik. Kenapa? Yang 1000 mungkin pakai laptop cukup. Yang 100 juta pakai laptop yang nggak kuat. Ya. Diaksesnya dari mana? Kalau itu hanya diakses di lokal, maksudnya lokal itu hanya di kampus saja misalnya, ya nggak masalah. Tapi begitu, itu diakses dari internet, ya, itu lain lagi nanti ceritanya sudah. Ya, lalu juga kita akan bicara kalau fisik itu kita bicara mengenai kinerja. Dulu saya punya standar ya, di Photographer.net itu dari user itu klik atau dia enter atau apapun lah ya untuk eksekusi satu perintah. Dari satu halaman muncul halaman berikutnya, itu standarnya adalah di bawah 0,05 detik. Itu halaman berikutnya sudah harus muncul. Itu standar, 0,05 detik. Nah, jadi segala upaya, segala desain yang kreatif gitu ya harus dikerahkan. Karena apa? Kita punya keterbatasan sumber daya. Bayangkan servernya itu hanya ada 10 plus 1 storage. Kita waktu itu belum zamannya cloud gitu. Kalau sudah zaman cloud lain lagi ceritanya. Dannya 0,05 halaman berikutnya sudah. Nah, itu adalah pertimbangan untuk fisik. Nah, kalau logical itu tidak perlu dipertimbangkan seperti itu. Oke, saya akan share screen ya. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Oke. Nah, kalau minggu kita bicara mengenai IR model, itu dibuat oleh Peter Chen, gitu ya, itu sekitar tahun 70-an. Maka model database yang kita pakai sekarang itu adalah relational model. Dulu ketika saya belajar database itu ada yang namanya network model dan hierarchical model. Itu ada parent and child gitu ya. Tapi sepengetahuan saya, seingat saya, dari tahun 90-an itu, dua model itu sudah tidak dipakai lagi. Yang dipakai itu adalah relational model. Karena itu lebih mudah dan kinerjanya juga lebih baik. Nah, relational model ini, yang nanti kita bicarakan itu berasal dari artikel yang ditulis oleh E.F. Codd, E.F.C.O.D.D. Yang dipanggil Fred Codd. Fred Codd ini adalah seorang ilmuwan yang bekerja di laboratoriumnya IBM. Ya, dia itu ilmuwan computer science. Nah, papernya ada itu nanti bisa artikelnya E.F. Codd ini yang menjadi dasar model relasional. Ya, yang memang jadi dia itu menciptakan sebetulnya. Dia menciptakan cabang aljabar baru yang namanya relasional aljabar. Aljabar relasional. Ya, ini dan itu menjadi dasar matematika untuk basis data. Ya, nah, papernya E.F. Codd ini terbit di tahun 70, benar-benar 70, dan dianggap sebagai salah satu artikel di ilmu komputer yang sangat berpengaruh terhadap dunia. Lucunya gitu ya, produk basis data komersial pertama yang berdasarkan
teorinya code ini bukan berasal dari IBM justru, tapi malah justru dari Oracle. Nanti ada sejarahnya itu ya di topik yang lain. Nah, jadi lucu, code itu dibayar oleh IBM, bekerja sebagai karyawan IBM, tapi hasil temuannya malah justru dikomersialkan oleh perusahaan lain. Ya. Dan sebetulnya banyak sekali hasil penelitian dari laboratoriumnya IBM tersebut yang sampai sekarang masih kita gunakan. Ini relational model ini ya masih kita gunakan. Lalu kalau kalian lihat alamat email, misalnya npm@students.wajid, itu yang menemukan sebagai untuk alamat email ya, sebagai bagian dari satu alamat, itu dari IBM. Lalu ini halaman web HTML. Nah, HTML itu dokumen HTML ya, itu merupakan produk turunan dari satu standar yang namanya SGML, Structured Generalized Markup Language. SGML itu diciptakan oleh IBM. Jadi apa itu SGML? SGML itu adalah cara membuat bahasa. HTML itu kan bahasa markup namanya. HTML itu dibuat berdasarkan SGML itu yang karya IBM juga. Jadi banyak sekali temuan-temuan IBM itu termasuk istilah personal komputer itu dulu IBM yang mempopulerkan. Dulu itu yang namanya personal komputer itu ya hanya IBM, yang lainnya istilahnya jangkrik gitu ya. Atau IBM kompatibel. Oke. Ya, jadi itu berdasarkan EF, karyanya EF Code tadi. Ya. Nah, di dalam artikelnya EF Code itu nanti kalau misalnya ada yang tertarik minat baca, itu sebenarnya EF Code itu menjabarkan atau menjelaskan aljabar relasional matematika yang digunakan untuk mengelola basis data. Ya. Tidak penting untuk dipahami gitu ya, tapi ini sebagai bagian dari sejarah. Oke. Model relasional itu punya beberapa komponen. Yang pertama itu adalah struktur datanya seperti apa. Ya. Itu ada tabel. Nah, di dalam, ingat ya, tabel itu adalah implementasi fisik. Tapi di dalam relational model atau logical design, tabel itu disebut sebagai relasi. Bukan relasi hubungan yang garis itu bukan, tapi relasi itu adalah tabel. Jadi harap dibedakan ini. Di mana relasi atau tabel ini punya baris dan kolom. Ya. Lalu nanti ada manipulasi data. Ya. Manipulasi data ini pakai structure query language. Kembali structure query language itu diciptakan oleh IBM. Ya. Nah, operasi menggunakan SQL itu untuk mengambil dan memodifikasi data. Lalu ada mekanisme untuk menegakkan business rules yang menjaga integritas data. Sehingga ketika data itu dimanipulasi, manipulasi di sini bukan dalam artian negatif ya. Manipulasi di sini artinya diambil, dimodifikasi, ditambah, diubah, dihapus gitu ya. Itu manipulasi data. Relasi itu adalah tabel dua dimensi. Ya, terdiri dari baris dan kolom. Kolom itu ada atribut atau field, dan baris itu menunjukkan gabungan beberapa kolom yang sama terhadap suatu entitas. Nah, lalu bagaimana satu tabel, tidak semua tabel itu bisa menjadi relasi. Ya. Tabel itu bisa menjadi relasi harus memenuhi beberapa syarat ini. Makanya tadi beberapa kali saya bertanya kan, ini judul tabelnya atau nama tabelnya kok ambigu, ini harus diperjelas. Kenapa? Ini loh, harus punya nama yang unik. Ya. Dan tidak ambigu. Lalu tiap atribut harus atomik. Atomik artinya tidak boleh multi value dan bukan gabungan. Jadi satu kolom itu hanya berisi satu tipe data atau satu data saja. Kalau kolom nama ya di situ hanya ada nama saja. Jangan di dalam nama kok ada tanggal lahir atau di dalam nama kok ada harga per unit. Jadi nama-nama sama. Nah,
ini sangat berguna. Kenapa? Nanti kalau kalian belajar mengenai pengolahan data atau analisis data, salah satu tahapan yang perlu dilakukan sebelum data dianalisis adalah dibersihkan. Cara dibersihkannya bagaimana? Ya lihat kolomnya atau fieldnya itu apa. Oh, nama. Loh, lalu ditelusur di bawah kolom nama itu ada tidak data yang bukan nama. Wah, kok ada harga satuan. Loh, kok ada tanggal lahir. Loh, kok ada nomor KTP. Buang. Itu ya, dibersihkan. Karena kolom nama hanya boleh berisi nama. Lalu tiap baris itu harus unik. Tidak boleh ada 2 atau lebih baris yang sama. Maka misalnya ada anak kembar. Dulu saya pernah punya mahasiswa, sekarang juga ada itu di kelas yang kembar, tapi yang sekarang saya belum tahu. Itu mirip sekali wajahnya. Namanya pun hanya berbeda 1 huruf, Ana dan Ani. Gitu ya. Nah, tentunya alamatnya sama, tanggal lahirnya sama, orang tuanya sama, gitu ya, jenis kelamin sama. Lalu apa yang membedakan dari Ana dan Ani ini? Namanya dia bisa dikatakan sangat mirip, hanya beda 1 huruf. Jadi apa yang membedakan si Ana dan Ani ini? Yang paling membedakan sehingga 2 baris itu tidak akan sama. NPM. NPM keduanya berbeda. Itu. Ya. Maka di dalam satu tabel yang bisa disebut sebagai relasi, itu tiap baris unik. Minimal NPM-nya berbeda. Bisa nggak 2 baris data mahasiswa itu isinya sama semua? Kira-kira. Daniel, mana ini? Mas Daniel? Iya, Pak. Bisa nggak 2 baris itu datanya sama semua kecuali NPM? Bisa nggak? Kecuali NPM, Pak. Kecuali NPM-nya pasti beda kan ya? Untuk data mahasiswa, tapi 2 baris itu sama persis. Nama sama, tanggal lahir sama, jenis kelamin sama, alamat sama. Bisa nggak? Di Atmajaya, dah ya, jangan melebar kemana-mana. Di Atmajaya, bisa nggak? Gila Mas Daniel. Kira-kira bisa nggak? Bingung. Mbak Clarista. Mbak Clarista. Mbak Clarista Ervanda. Pak, mohon Ya. untuk Mbak Clarista di WA udah ngomong kalau sinyalnya lagi jelek. Oh, oke, baik. Terima kasih, Mas. Mas Enrico saja coba. Bisa nggak 2 baris data mahasiswa, NPM-nya beda, tapi yang lain sama persis di Atmajaya? Bisa diulangi, Pak? Oke, bisa nggak di dalam data mahasiswa di Atmajaya, kecuali NPM, semuanya sama? Menurut saya bisa, Pak. Kenapa? Untuk khususnya kalau menurut saya seperti misalkan kasusnya misalkan anaknya kembar pasti kan memiliki tanggal yang sama atau tapi namanya nama kan yang beda. Hampir sama. Namanya kan bisa beda. Ana dan Ani itu ya tetap beda ya namanya. Tapi persis sama. Oke, kalau persis sama tidak bisa, Pak. Oke, baik. Nggak apa-apa, boleh kok ya. Coba sekarang Mas Staniko Erik Wongso. Mana ini Mas Staniko? Iya, Mas. Iya, Pak. Ya, oke. Bisa nggak Mas Staniko Erik Wongso? Panggilannya apa nih? Menurut saya sih bisa, Pak. Oke, penjelasannya bagaimana? Mau namanya sama, tanggal lahirnya sama, tapi udah ada pembeda di NPM, Pak. Ya iya, tapi bisa nggak sama persis gitu, kecuali NPM-nya? Atau kenapa itu kok bisa terjadi?
Oke, bingung ya. Jawabannya benar bisa. Alasannya kenapa? Saya nggak tahu sekarang boleh atau enggak ya. Tapi zaman setahu saya itu mahasiswa boleh pindah jurusan. Jadi misalnya Anda kuliah sekarang, ini beberapa mahasiswa saya seperti itu soalnya. Masuk ke akuntansi nggak kuat, pindah manajemen. Lalu apa yang terjadi? NPM-nya yang akuntansi tidak dihapus, data yang akuntansi tidak dihapus, dia tetap ada. Tapi kemudian si mahasiswa pindahan ini kalau dia lolos seleksi ke jadi kan untuk masuk ke manajemen ya tetap harus ada tes juga ya. Kalau dia lolos seleksi gitu ya, maka di manajemen dia dibuatkan NPM baru. Atau ini yang skenario lain yang lebih mungkin adalah Anda sudah lulus S1, kemudian melanjutkan ke pasca sarjana di Atmajaya. Sudah pasti kan nama, alamat, tanggal lahir, ya sama toh, persis. Tapi NPM-nya beda karena sudah di pasca sarjana. Begitu penjelasannya. Ya. Saya pernah menjumpai kasus untuk di beberapa universitas itu mereka tidak mengganti student ID-nya karena student ID di sana tidak menunjukkan prodi. Tapi menunjukkan kapan sih mahasiswa ini masuk, ya tahun berapa, itu ya. Baik, jadi begitu ya. Nah, ini maka pentingnya untuk buat model itu sebenarnya adalah yang pertama kali paling penting itu adalah melihat berbagai macam kemungkinan yang bisa terjadi. Oke, tadi sudah ya unik. Kolom itu harus punya nama yang unik. Nah, urutan kolom tidak penting. Misalnya data mahasiswa itu yang muncul pertama tanggal lahir dulu boleh kok, NPM di belakang nggak masalah, atau bahkan di tengah boleh-boleh saja. Urutan baris juga tidak relevan. Mau mahasiswa nomor paling besar duluan, lalu disusul nomor mahasiswa NPM yang paling kecil, nggak apa-apa, boleh. Tidak ada yang melarang. Gitu. Nah, jadi urutan kolom, urutan baris itu tidak menjadi masalah. Bisa dibolak-balik. Kenapa? Karena nanti dalam prakteknya urutan-urutan ini itu bisa diubah-ubah oleh komputer. Dan bagi komputer urutan itu juga nggak penting. Karena tiap kolom dan tiap baris itu sudah ada ada ID-nya, ada identifikasinya, sehingga komputer tidak akan kebingungan. Gitu ya. Oke, jadi itu ya, ini syaratnya. Nah, semua relasi yang memenuhi syarat ini itu masuk ke dalam yang bentuk yang disebut bentuk normal pertama. Jadi semua relasi, semua tabel yang sudah memenuhi syarat ini itu menjadi bentuk normal atau berada di dalam kondisi bentuk normal pertama. Ya. Nah, hubungannya dengan IR apa? Tabel itu adalah entitas, ya. Lalu baris itu adalah anggota, kolom itu adalah atribut. Ya, ini diberi kata relasi di dalam database itu tidak ada hubungan, tidak sama dengan relasi di dalam model IR, gitu ya. Oke. Nah, lalu tiap-tiap relasi atau tiap kolom itu ada field kunci atau kunci primer, ya, yang mengidentifikasi atau membedakan satu baris dengan baris yang lain, NPM tadi contohnya. Nah, kadang ketika dua relasi ini saling berhubungan atau dua tabel ini saling ada hubungan, primary key dari satu tabel itu dimasukkan menjadi salah satu kolom di tabel yang lain. Nah, jika di dalam satu tabel itu ada primary key dari tabel yang lain,
Maka primary key dari tabel ini disebut sebagai foreign key. Ya, nih. Dan nah, jadi contohnya seperti ini tabel gitu ya. Yang diberi garis bawah itu adalah primary key. Bisa nggak primary key ini kemudian ternyata menjadi anggota order di sini, ada customer ID di sini. Ya ini. Nah, kenapa demikian? Ini diberi garis titik. Customer ID itu bagi order itu adalah foreign key, kunci asing. Dia itu bukan kuncinya order. Kuncinya order ya adalah nomor order ID ini. Tapi customer ID ini adalah kunci dari tabel yang lain di sini. Nah, tapi dia di sini untuk apa? Ya supaya tahu order nomor ini itu siapa yang pesan, gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Oke, saya lanjutkan dulu. Ya. Nah, sekarang untuk menjaga integritas data, maka perlu ada batasan-batasan di dalam data. Yang pertama, domain constraint. Isi suatu kolom itu bisa kita tentukan nilainya secara tertentu. Contoh, ya, misalnya untuk mahasiswa. Mahasiswa itu biasanya masuk ke universitas itu kan ada batas usianya ya, sama untuk PTN. Jadi yang boleh masuk misalnya yang tanggal lahirnya paling lama tanggal berapa, tahun berapa itu, saya bisa seperti itu. Atau contoh yang lain, alamat. Alamat itu hanya boleh berasal dari 34 provinsi yang ada di Indonesia misalnya. Mahasiswa asing nggak boleh seperti itu. Jadi ada domain. Lalu ada integritas dari entitas itu sendiri. Ya. Primary key-nya itu tidak boleh kosong. Nul itu artinya kosong, bukan nol ya, tapi nul. Nul itu kosong. Tidak boleh kosong, harus ada isi. Maka NPM itu harus ada. NIK kalau di data kependudukan harus ada. Ya. Nah, lalu ada yang namanya integritas referensial. Ini adalah konsistensi antara baris pada dua tabel yang saling berhubungan. Contohnya ini, ya. Customer ID dan order. Customer dan order. Kalau kita menghapus salah satu konsumen di sini, padahal dia sudah pesan, maka ini nggak bisa dihapus. Karena apa? Ini itu ada di sini satu, gitu ya. Maka sebelum kita bisa menghapus ini, yang di sini harus dihapus dulu, baru kemudian kita bisa menghapus. Ini disebut sebagai referential integrity. Ini untuk mencegah salah satu data itu dihapus tanpa sengaja, meskipun ya itu tidak jaminan 100%. Ya. Oke, seperti ini. Nah, ini perintah kalau akan membuat tabel di database dengan SQL, tapi nanti ini kita pelajari nanti. Ya. Nah, bagaimana kita membuat dari EIR diagram menjadi tabel tadi, gitu ya? Kita baru belajar diagramnya nih, bagaimana? Oke, gampang. Jadi kalau atributnya itu simple, ya gampang. Satu entitas itu jadi satu tabel, atributnya menjadi judul kolom. Nah, ini. Jadi ini kan entitas, lalu ada atributnya. Maka entitas ini menjadi tabel, nama tabel. Tiap atribut menjadi judul kolom. Nah, begitu. Ya, sama juga seperti ini. Oke. Nah, bagaimana dengan weak entity gitu ya, sama ini dependent dan ini kalau ada tanggungan gitu ya. Ini kan dua tabel ya, jadi dua kolom tetap. Ya. Tiap entitas menjadi satu tabel. Jadi kalau ada dua entitas itu menjadi dua tabel. Gitu ya. Lalu one to many to many, one to one gitu ya. Nah, ini kalau ini seperti ini, customer order ini ya, seperti itu caranya. Nanti bisa dibaca. Nah, ini saya katakan tadi kalau many to many bagaimana? Nah, ini di tengah-tengahnya maka ada entitas ini disebut associative entity tadi. Makanya
begitu kalian milih many to many, yang ada di MySQL Workbench langsung memecahnya menjadi 2 one to many. Gitu ya. Nah jadinya seperti ini kan nantinya. Ya. Baik. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Ya. Per type, subtype ini juga bisa. Nah, relasi itu tidak semuanya normal. Jadi tidak semua tabel itu ternyata normal. Maka ketika merancang model data ini kita harus melakukan proses normalisasi. Jadi proses normalisasi itu adalah mengubah tabel atau relasi yang tidak normal menjadi beberapa tabel yang normal. Gitu ya, maka disebut sebagai normalisasi. Normalisasi ini nanti digunakan untuk mencegah 3 anomali ini. Insertion anomaly, menambah, misalnya begini. Kalau misalnya ya, mahasiswa dan mata kuliah itu jadi satu tabel, ya, dan kuncinya itu adalah mahasiswa, NPM, maka kalau ada mata kuliah baru, nggak bisa ditambahkan. Kenapa? Mata kuliah baru kan pasti belum ada mahasiswanya, belum ditawarkan, tapi sudah diciptakan. Itu insertion anomaly. Deletion anomaly, misalnya, sekarang contoh, kelas saya seminar sistem informasi itu pesertanya hanya 1. Kalau itu dihapus, ya, dia membatalkan dan ikut terhapus, hilang sudah mata kuliah seminar sistem informasi. Padahal ada, ya, hanya tidak ada yang pilih. Dan modification anomaly, memodifikasi ini harus dilakukan di beberapa tempat, padahal harusnya 1 kali saja. Nah, ini contoh ya. Oke. Nah, apakah ini relasi? Ya, ini relasi. Tiap kolom itu sudah unik, ya. Tiap baris ini juga unik, ya. Tidak ada 2 baris yang sama. Maka ini bisa dianggap relasi. Ya. Oke. Ini anomali insersinya tidak bisa masukkan nama pegawai baru. Ya. Ini kejadian Sami Haji Sarusa nggak bisa masuk. Kenapa? Belum ikut di sini misalnya, gitu ya. Lalu kalau kita menghapus 140 ini, 140 di mana? Ini si Alan Paton. Hilang sudah tax accounting ini, ya, nggak ada lagi yang ambil soalnya. Ya. Dan modifikasi, misalnya nomor 100 itu karyawan nomor 100 akan dinaikkan gajinya. Nih, si Margaret Simpson ini naikkan gajinya. Berarti kita harus mengubah 2 tempat 50.000 misalnya. Gitu ya. Tuh. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah normalisasi? Pertama, dari tabel biasa itu dihilangkan atribut yang multi value. Ya, itu sudah bentuk normal pertama tadi ya, sudah selama kolom unik, baris unik, selesai. Lalu ini dari bentuk normal pertama itu bisa dinormalisasi menjadi bentuk normal kedua dengan menghilangkan partial dependencies. Intinya, 1 tabel itu hanya mewakili 1 entitas. Kalau ini kita lihat di sini, dalam 1 tabel ini ada berapa entitas? Minimal ada 2 entitas yang berbeda, yaitu karyawan dan kursus. Ini. Maka untuk menjadi bentuk normal yang ini sudah bentuk normal pertama, untuk menjadi bentuk normal kedua, 2 entitas itu dipisah menjadi 2 tabel yang berbeda. Nanti ada tabel karyawan sendiri dan tabel kursus sendiri. Lalu dari bentuk normal kedua ke bentuk normal ketiga, itu yang nanti menghilangkan ini yang namanya transitive dependencies, nanti saya ceritakan ya. Lalu dari bentuk normal ketiga ke bentuk normal yang namanya Boyce Code, itu ada menghilangkan anomalis yang lain. Dari Boyce Code ke bentuk normal keempat menghilangkan multi-value dependencies. Dari bentuk normal keempat ke 5 itu menghilangkan anomali yang lain. Lalu ada bentuk normal 1, 2, 3, 4, 6. Ini kan sudah berapa? 7 ya. Bentuk normal ke-8 itu ada yang sebagai ini 6 bentuk normal. Bentuk normal yang ke-7 itu adalah domain key normal form. Oke. Tapi itu teorinya. Gitu ya. Aslinya bagaimana?
dalam realitanya biasanya untuk desain itu hanya sampai bentuk normal ketiga. Ya. Bahkan ketika nanti kita bicara mengenai physical design, itu hanya akan sampai bentuk normal kedua. Tidak lebih. Gitu ya. Oke. Ini functional dependencies. Nah, apa itu functional dependencies? Di dalam satu tabel atau satu relasi, atribut bukan kunci itu tergantung pada kuncinya. Jadi kalau NPM-nya sekian, namanya pasti Samiyaji. NPM sekian, namanya mesti Wingki, gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini nanti bisa dibaca ya bentuk contohnya. Bentuk normal kedua, ini ya. Jadi bentuk normal kedua itu kalau di dalam satu tabel itu ada dua entitas, jadi pecah menjadi dua tabel atau lebih. Gitu ya. Transitive dependencies. Ini. Oke. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, itu Mbak Karista tadi jaringannya ya. Ya, nggak apa-apa, nanti untuk kuliah bisa dilihat di YouTube ya. Bisa diulang. Baik, apakah ada pertanyaan? Sampai di sini. Ada yang belum jelas, ada yang ingin diklarifikasi. Oke. Nah, tugas Anda berikut ya. Ya, Anda kan tadi sudah dapat masukan dari saya, gitu ya. Silahkan. Model datanya diperbaiki, lalu coba dibuat tabelnya dalam satu entitas menjadi satu tabel. Setiap atribut menjadi judul kolom. Nah, nanti kalau sudah ada kolom ya berupa, tapi nggak usah ada isinya ya, cukup nama tabelnya dan kolom-kolomnya beserta primary key-nya. Lakukan normalisasi sampai bentuk normal ketiga, dan tiap langkah itu harus dijelaskan. Oh, ini sudah bentuk normal pertama, Anda bisa lihat, tunjukkan sudah tidak ada multi value, kolomnya unik dan ya isinya mestinya juga unik ya. Bentuk normal kedua, bentuk normal cukup sampai bentuk normal ketiga saja, karena bentuk normal voice code keempat dan kelima itu sudah sangat jarang dijumpai dalam praktek dan sering sekali tidak relevan. Ya, nanti ketika kita bicara mengenai implementasi fisik atau desain fisik, saya jelaskan mengapa normalisasi itu pada umumnya maksimal bentuk ketiga dan lebih disukai sampai bentuk kedua. Ya, tapi itu nanti bahasan kita. Oke, ada pertanyaan kah? Ya sudah, kalau tidak ada, kuliahnya sampai di sini ya. Silakan dikerjakan tugasnya dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat siang.